Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan setiap hati kita. Kita siapkan setiap tubuh jiwa roh kita untuk kita datang kepadanya menguduskan hari Sabatnya. Mari kita satu dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diberikan kesempatan pagi hari ini untuk berkumpul bersama melalui ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara hidup kami sempurna adanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pemeliharaan-Mu yang sempurna. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami rindu menyembah-Mu, meninggikan-Mu, kami rindu merasakan hadirat-Mu, karena itulah yang terutama dalam hidup kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih, kami mengundang Kau hadir pagi hari ini, memenuhi setiap kami rindu Engkau hadir pagi hari ini Tuhan, memuaskan setiap dahaga kami, sehingga ibadah pagi hari ini berkenan di hadapan, jadi persembahan yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni atas segala salah dosa kami yang kami lakukan di waktu yang lalu. Mohon ampun Tuhan, murnikan kami, Engkau yang menjadikan hidup kami semakin indah di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita, kami mengundang Engkau hadir pagi hari ini Tuhan, memenuhi setiap kami. Kami mengundang Engkau hadir Allah Roh Kudus, memberikan damai sejahtera sukacita yang melimpah. Kami percaya setiap kami yang lemah pagi hari ini, kami dikuatkan. Kami yang sakit, kami akan disembuhkan. Kami yang berbeban berat, kami diberikan kelegaan. Kami diberikan kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, apa kabarnya semuanya? Yang luar biasa, lambaikan tanganmu. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ada satu pujian berkata bahwa lagu lama, ya, Tuhan, bahwa Tuhan juga Dia gunung batu kita, kota benteng kita, penolong kita yang teguh. Amin. Dia perlindungan kita, Dia tanduk selamat kita, Dia perisai kita. Jadi apapun yang terjadi hari ini, tidak usah takut. Apapun yang terjadi di depan kita, ya, ada Allah yang melindungi, ada Allah yang menjaga, memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin. Mari kita memujikan lagu ini bersama-sama. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Semuanya boleh bertepuk tangan, bersuka cita bersama. Oh, bahwa Tuhan juga gunung batuku, yes, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi ya, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku,
tempat perlindungannya tinggi. Amin. Dia adalah gunung batu kita, dia adalah kota benteng kita. Jadi apapun yang terjadi, dia tetap menjadi keselamatan dalam kehidupan kita. Amin. Dunia boleh bergoncang, ya, isu-isunya virus makin merajalela, namun dia tetap gunung batu kita, dia tetap perisai kita. Kalau saudara lihat Kapten Amerika ya, dia punya perisai itu adalah perisai yang digunakan untuk berperang. Tapi perisai kita adalah Yesus yang menjadi gunung batu kita. Amin. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Bahwa Tuhan kita kota benteng, bahwa Tuhan menolong. Dia itu alam dan gunung batu. Mari katakan dengan iman, aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia bantu selama. Aku percaya akan Dia sang perisai, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia bantu selamanya. Aku percaya akan Dia sang perisai, tempat perlindungan yang tinggi. Tuhan, dia adalah gunung batu kita yang dahsyat, dia gunung batu kita yang luar biasa, dia adalah perisai. Amin. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, karena kita tidak sendiri, ada dia yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, anak-anak ada yang mau membacakan firman Tuhan, ada yang mau bernyanyi. Mari kita berikan waktu. Ya. Shalom, aku ingin membacakan Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa lagi? Areka mau maju nggak? Buruan. Salam semuanya, hari ini aku akan menghafal Matius 7 ayat 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Salam semuanya, hari ini aku akan membacakan Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu.
haleluya. Biarlah anak-anak rajin membaca firman Tuhan. Firman-Nya itu boleh dilakukan, dipraktekkan di dalam kehidupan mereka. Ya, di kehidupan kalian. Percaya ketika kalian melakukan firman Tuhan, ya, kalian akan memiliki masa depan yang indah, yang penuh harapan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah pegangan kita dalam menjalani hari-hari kalian. Terutama kalian yang masih muda, ya masih sekolah, kalian perlu firman Tuhan. Haleluya. Baiklah. Selanjutnya ada lagi? Mabel, Demian mau nyanyi atau apa? Sini. Oke. Ayo, ngomong. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Hari ini aku dan adikku akan nyanyi lagu untuk Tuhan, judulnya Haleluya Haleluya. Oke, haleluya. Baik anak-anak, biarlah tiap anak-anak tetap semangat dalam memuji Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, dan terutama melakukannya dalam kehidupan kami. Baiklah, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas kemurahan-Nya. Bersyukur atas kasih setia-Nya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau memelihara hidup kami sempurna. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih setia-Mu bahkan selalu baru setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang lebih dalam lagi. Menyembah-Mu, memuji-Mu, bersyukur atas segala kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita pujikan ini bersama-sama. Ya Allahku, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka karenamu, Tuhan. Biar yang manis yang kau dengar, Tuhan, di dalam hidup kami. Yesus saja yang manis, hanya Engkau Yesus yang layak terima sembah, terima pujian, terima pengagungan dari kami. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Biar yang manis saja yang kau dengar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami lalai. Ampuni kami kadang-kala kami lupakan Engkau. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Bapa. Perbarui kehidupan kami demi hari. Kami menyadari Tuhan di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh Engkau. Bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh memuji-Mu, menyembah. Kami boleh menikmati hadirat. Kami bersyukur. Siapkan setiap hati kami pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Kau yang menjamah hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Sehingga setiap firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami. Sehingga hidup kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kami sesuai dengan apa yang
firman Tuhan katakan, sehingga hidup kami boleh sampai tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan berfirman-Mu, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Terima kasih Fit, Tuhan Yesus berkati buat pelayanannya. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan buka firman Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 44. Seperti judul yang saya bagikan adalah air hidup. Dalam Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 44. Judulnya di sini adalah air sumber hidup. Kita akan mulai baca mulai dari ayat 37 sampai dengan 44. Mari simak baik-baik pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, seperti judul yang sudah saya bagikan, adalah air hidup. Di masa pandemi ini, Bapak Ibu, kita udah memasuki hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun kita akan masuk dalam masa-masa kita di karantina, masa-masa kita tidak bisa maksimal melakukan banyak hal. Dalam 2 tahun terakhir ini saya mengamati perilaku beberapa orang, perilaku orang pada umumnya. Jadi saya melihat ada dua kelompok orang yang mewakili bahwa ada kelompok pertama yang saya perhatikan adalah kelompok di mana ketika pandemi ini mulai berangsur-angsur menurun, mereka melampiaskan keinginannya dengan melakukan banyak hal lah. Pokoknya ada yang jor-joran liburan, ada yang pokoknya seperti kuda lepas kandang begitu. Sepertinya itu saya melihat mereka melampiaskan apa yang pernah tertahan hampir 2 tahun. Dan kelompok satu lagi saya melihat bahwa di mana kelompok ini lebih tenang, bahkan lebih fokus, bahkan lebih bertumbuh secara rohani. Jadi dua kelompok ini saya melihat bahwa itulah yang merupakan tujuan hidup dari kelompok masing-masing tadi. Jadi yang kelompok satu yang saya gambarkan tadi, bahwa ketika pandemi ini mulai surut, mereka mulai melakukan melampiaskan hasrat mereka yang tertahan 2 tahun. Mall aja sampai penuh banget. Tempat hiburan penuh banget, hotel-hotel penuh banget, karena itu yang mereka kejar rupanya selama ini. Jadi itu yang menjadi tujuan mereka rupanya selama ini. Dan kelompok satu ini saya melihat lebih tenang, mereka lebih makin mencintai Tuhan, lebih makin berkarya di dalam Tuhan, lebih makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang saya bilang tadi, itulah masing-masing dari tujuan hidup orang yang mewakili dua kelompok ini. Di sini saya melihat bahwa manusia hidup ya, memang Tuhan memberikan kebebasan untuk kita memilih. Namun pagi hari ini seperti firman Tuhan yang kita baca bersama, terjadi
pada waktu Yesus hadir pada acara Pondok Daud, yaitu acara besar umat Yahudi. Ada 3 acara besar yang menjadi acara besar bagi bangsa Yahudi, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Nah, di acara Pondok Daun ini Yesus datang, kalau kita baca kisahnya di ayat-ayat di atasnya, bahwa Yesus sedang berada di acara tersebut bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabatnya bilang begini, Yesus, saya pakai bahasa saya, Yesus, kalau engkau mau terkenal, kalau engkau mau orang melihat perbuatan-perbuatan mujizat yang kau buat, sana pergi ke keramaian, di tengah-tengah keramaian. Dengan engkau berada di tengah-tengah keramaian, maka orang akan melihat bahwa engkau mampu melakukan mujizat. Engkau mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Tapi Yesus bilang apa? Waktuku belum tiba. Kemudian Yesus menyuruh sahabat-sahabatnya untuk pergi dahulu. Karena itu perayaan hari terakhir. Karena perayaan Pondok Daun itu dirayakan selama 8 hari. Jadi ini rupanya hari ke-8, hari terakhir. Kemudian Yesus menyuruh sahabat-sahabatnya pergi duluan, dan tanpa sepengetahuan sahabat-sahabatnya, Yesus pun hadir di tengah-tengah keramaian itu, di tengah-tengah acara tersebut. Dan apa yang kita baca tadi, di tengah-tengah keramaian orang, kemudian di ayat 37 yang kita baca tadi, Yohanes 7, dikatakan demikian, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Kalau namanya berseru tuh suaranya nggak pelan, dia berseru, katakan apa? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya coba melihat begini, di tengah-tengah keramaian pesta Pondok Daun yang dirayakan oleh bangsa Yahudi, yaitu pesta ucapan syukur pada waktu itu, Yesus fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan manusia sesungguhnya. Yang namanya perayaan, orang biasanya terbuai dengan keadaan hiruk pikuk, keadaan keramaian, keadaan sukacita. Tapi di sini Yesus begitu concern, begitu memperhatikan ada kebutuhan manusia yang seringkali kita abaikan, yaitu kebutuhan manusia rohani kita. Karena manusia, siapapun kita, apapun keberadaan kita, kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah yang sama, dan memiliki 3 unsur dalam kehidupan kita, selain saja tubuh, jiwa, tapi roh. Dan di sini Yesus begitu concern dengan keberadaan rohani kita, roh kita. Manusia seringkali fokus hanya memuaskan apa yang menjadi keinginan tubuh, atau apa yang menjadi keinginan jiwanya, seperti yang saya katakan tadi. Apa yang saya contohkan tadi, ada 2 kelompok manusia, di mana satu kelompok manusia ini mereka ingin memuaskan hasrat hati mereka, memuaskan keinginan tubuh atau keinginan jiwa mereka dengan melakukan hal-hal macam-macam, melampiaskan dengan kesenangan, dengan hobi, dengan acara-acara yang meriah untuk memuaskan apa yang menjadi hasrat atau kebutuhan tubuh ataupun jiwa mereka. Tapi mereka lupa ada kebutuhan rohani. Justru dari kebutuhan rohanilah ketika kita memiliki kecukupan konsumsi kebutuhan rohani kita, maka saya berani katakan bahwa kebutuhan jasmani kita ataupun jiwa kita itu akan bisa lebih lagi tercukupkan, bahkan tidak ada batasnya. Karena Yesus berkata, dikatakan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika manusia rohani kita terpuaskan, ketika manusia roh kita terpuaskan, itu bukan menetes air hidup dari dalam kehidupan kita, bukan cuman secangkir 2 cangkir air hidup yang keluar dari hidup kita. Dikatakan apa? Mengalir. Yang namanya mengalir itu terus menerus. Entah itu alirannya kecil, entah itu alirannya sedang, entah itu alirannya besar, tapi itu mengalir. Ini yang Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, dikatakan barang siapa yang percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Tidak saja untuk dirinya, dikatakan tidak saja untuk diri kita. Kita mengalami kepenuhan manusia roh, kita mengalami kepuasan, tapi kehidupan kita itu menjadi dampak, membawa berkat
bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin di lingkungan kita, kiri kanan kita bertemu dengan orang-orang yang sepertinya hopeless, yang tidak lagi punya pengharapan, yang sepertinya masa depannya suram, yang sepertinya kehidupannya dipenuhi dengan hal-hal yang gelap. Tapi dengan keberadaan kita, karena kita dipenuhi, karena kita percaya, dan Tuhan katakan buat orang yang percaya, dia akan menerima aliran menerima sumber air yang daripada Tuhan, dan sumber itu akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan, dan itu boleh memberkati banyak orang. Di sini manusia, saya bilang manusia yang tadi saya sempat singgung bahwa tidak saja terdiri dari tubuh dan jiwa, tapi ada roh. Untuk memuaskan kebutuhan tubuh atau jiwa itu mudah Bapak Ibu. Kita mau menyenangkan tubuh kita, kita bisa melakukan hal-hal yang kita temui di sekitar kita. Menyenangkan jiwa kita juga gampang, kita bisa pergi liburan, kita bisa melihat hal-hal yang indah, kita bisa menikmati sesuatu yang baik. Tapi untuk memenuhi kehidupan manusia roh kita cuma butuh satu pribadi, yaitu Tuhan. Caranya gimana? Ya percaya, cuman itu doang. Dan tidak akan bisa ditemukan kebutuhan manusia roh kita di luar sana, nggak bisa. Yang bisa kita ketemukan kebutuhan manusia rohani kita ketika kita memutuskan untuk percaya. Karena Alkitab katakan pada saat engkau percaya, maka dari dalam hatinya atau dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Bisa dipastikan Bapak Ibu, buat orang-orang yang terus membangun, yang terus mengisi, yang terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang haus dan rindu akan Tuhan, saya berani memberikan jaminan, karena Tuhan memberikan jaminan itu pun kepada saya, bahwa dia tidak akan mencari kepuasan di luar sana. Dia tidak akan melampiaskan ambisi-ambisi pribadinya di luar sana. Bukan berarti ketika kita terpuaskan manusia rohani kita menjadi pribadi yang aneh. Enggak Bapak Ibu. Kita menjadi pribadi yang sepertinya aneh di dunia ini. Enggak. Cuman yang bisa, hanya di sini saya mau bagikan bahwa bedanya dengan orang-orang yang dipuaskan manusia rohaninya dengan orang-orang yang mengalami kekeringan. Coba aja lihat. Mereka yang udah melampiaskan hasratnya, liburan ke sana kemari, menyaksikan ini itu, tetap nggak puas kan? Lakukan lagi. Karena apa? Yang mereka isi bukan manusia roh, tapi orang-orang yang diisi rohaninya, mereka akan merasa cukup, mereka akan bisa mengucap syukur, bahkan mereka bisa mengimpartasikan apa yang sudah mereka terima kepada orang-orang di sekitar mereka. Jadi di sini pemenuhan atau kepuasan manusia rohani kita itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa manusia rohani kita perlu sekali diisi dengan air kehidupan? Mengapa seperti itu? Saya berikan contoh, kita pernah tahu kisah tentang perempuan Samaria yang berada di pinggir di sumur Yakub yang ketika dia bertemu dengan Yesus. Saya mau kasih cerita sedikit aja bahwa perempuan ini bukan satu kebetulan. Dia datang ke sumur Yakub itu jam 12 siang katanya. Jadi gini Bapak Ibu, saya dulu pernah 1 tahun lah tinggal di rumah nenek saya, oma saya di Kupang. Itu rumahnya nggak jauh dari sumur mata air gitu ya, sumur di mana sumur itu akan ramai banget ketika pagi hari. Jadi ramai banget pagi hari, orang tuh nimba air. Jadi kadang berebutan atau gantian nimba air. Tapi menjelang siang jam 12 ke atas itu sumur itu udah sepi banget karena mereka semua beraktivitas di dalam rumah. Dan di kisah perempuan Samaria ini, justru perempuan Samaria ini dia pergi ke sumur itu jam 12 siang di mana nggak ada orang. Ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan begini, rupanya mereka berpendapat bahwa ketika perempuan itu pergi ke sumur kok jam 12 siang ya, di mana orang nggak ada, rupanya dia malu dengan keberadaan dirinya. Kita tahu bahwa perempuan Samaria itu punya suami 7, bahkan 7 suami itu bukan suaminya dia. Jadi rupanya perempuan ini perempuan yang nakal lah, perempuan yang tidak baik gitu. Dan perempuan itu memiliki satu kesempatan yang luar biasa, dia bisa berjumpa dengan Yesus di jam 12 itu di dekat sumur Yakub.
Dan apa yang terjadi di sana? Ketika Yesus berjumpa dengan dia, perempuan ini perempuan Samaria, kita tahu Yesus dari kalangan bangsa Yahudi, di mana Yesus bilang, minta air dong. Dan memang Yesus dalam keadaan lelah dan butuh minum. Kemudian perempuan ini kaget ketika Yesus bilang, ibu bolehkah berikan aku air? Perempuan itu bilang, kamu kan orang Yahudi. Dan menurut sejarahnya orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak memiliki hubungan baik. Karena orang Samaria itu dianggap kaum yang najis. Dan perempuan ini begitu terkejut ketika dia melihat, kok Yesus yang dari suku Yahudi kok mau menyapa aku yang najis ini, ditambah lagi kehidupan masa lalu dia yang buruk gitu, yang buruk. Terus perempuan ini bilang lah, kamu nggak bawa timba? Dia bilang, enggak, aku nggak bawa timba, tapi aku minta air. Namun si Yesus, kembali lagi saya bagikan lagi di Yohanes 4 ini dikatakan bahwa Yesus sebetulnya tidak concern dengan air minum secara fisik. Tapi yang Yesus concern, yang Yesus perhatikan adalah kebutuhan manusia rohani yang ada di dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Oleh karena itu, apa yang Yesus katakan di Yohanes 4? Saya mau bacakan, Bapak Ibu boleh buka. Di dalam Yohanes 4 dari kisah ini dikatakan, jawab Yesus di ayat yang ke-10, kita mulai baca di ayat 10. Yohanes 4 ayat 10 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Luar biasa ya, di sini Yesus bilang, Yesus ngomong sama perempuan Samaria itu berkata demikian, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, di ayat 10 ini titik atau kalimat ataupun ayat penting di mana membuktikan bahwa Yesus begitu memperhatikan kebutuhan manusia roh si perempuan Samaria ini di tengah-tengah keadaan di mana perempuan ini sedang mencari air. Kemudian di ayat 11 perempuan ini menjawab bahwa kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Inilah yang Yesus nyatakan kepada perempuan ini, bahwa hai perempuan Samaria, yang kau butuhkan sebenarnya bukan air secara jasmani, tapi di dalam dirimu ada bagian yang kosong yang sedang engkau butuhkan. Dan makanya perempuan Samaria itu dengan mudahnya percaya kepada Yesus ketika Yesus berkata kepada dia, panggil suamimu datang ke sini. Terus perempuan itu bilang apa? Aku nggak punya suami. Emang Tuhan Yesus benar, emang kamu nggak punya suami. Bahkan 7 suami yang ada padamu itu semua bukan suamimu. Disitulah perempuan itu terkejut bahwa seorang pribadi Yesus yang baru pernah dia jumpai itu kok bisa tahu masa lalunya, bisa tahu latar belakangnya. Disitulah titik balik, disitulah titik permulaan dia mempercayai bahwa orang yang sedang berhadapan dengan dirinya adalah Tuhan, adalah juru penyelamat yang selama ini dia mungkin pernah dengar, bahwa yang dia ketahui kalau kita baca secara keseluruhannya, bahwa dia pernah mendengar, dia pernah tahu bahwa akan datang waktunya seorang juru selamat yang akan menceritakan masa lalu kita, yang akan membuka setiap masa lalu kita dan akan membawa kita kepada kebenaran. Ketika perempuan ini mengingat kembali bahwa dia pernah dengar kisah itu, maka dia percaya bahwa pribadi yang dia jumpai di sumur Yakub itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan, itu adalah Mesias yang sedang dinanti-nantikan. Jadi ketika perempuan ini percaya, apa yang perempuan ini lakukan? Dia tinggalkan timbanya, dia tinggalkan
gayungnya. Pada waktu dia punya tujuan pertama untuk ambil air, dia tinggalkan. Kemudian dia pergi, dikatakan. Di ayat yang ke-39 di Yohanes 4 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena apa? Karena perkataan perempuan itu. Disinilah yang merupakan hal penting yang harus kita semua tahu. Dan yang merupakan hal penting di mana Yesus mau terjadi di dalam kehidupan seorang perempuan yang memiliki masa lalu yang buruk. Kita semua punya masa lalu yang buruk, Bapak Ibu. Kita semua punya masa lalu yang mungkin kurang baik. Tapi bersyukurlah bahwa Yesus begitu memperhatikan kehidupan kita. Yesus ingin sekali merubah, mentransformasi kehidupan kita, masa lalu kita yang tadinya mungkin egois, yang mungkin tadinya mementingkan diri sendiri, seperti perempuan ini. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, dia tidak malu dengan keberadaannya, bahwa dia punya mungkin dia bangga, dia bisa merebut suami orang, dia bisa mendapatkan 7 laki-laki ngikutin sama dia, mungkin dia bangga dengan keberadaan dirinya. Tapi Tuhan merubah kehidupannya. Yang tadinya dia mungkin kalau kita lihat ya, orang perempuan yang seperti itu mungkin nggak akan kekurangan secara ekonomi karena dia punya 7 laki-laki loh. Secara ekonomi dia nggak akan kekurangan, dia nggak akan peduli dengan sekitarnya. Tapi inilah yang menjadi kepedulian Tuhan, bahwa Tuhan ingin mengubah kehidupan perempuan Samaria ini menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Sehingga apa yang kita baca tadi, ketika dia mengalami air kehidupan yang sesungguhnya, ketika dia percaya, dan Yesus bilang, barang siapa yang percaya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan yang nggak bisa dibendung lagi. Maka pada waktu itu juga perempuan itu dikatakan dia meninggalkan timbanya, kemudian dia berlari ke kota, dia ceritakan tentang Yesus, dia ceritakan tentang pribadi di Yesus yang dia ketemu di sumur Yakub itu. Dan apa yang terjadi? Banyak orang Samaria, kaumnya dia sendiri, menjadi percaya karena perkataan perempuan ini. Ini tujuannya. Kenapa manusia rohani kita perlu sekali, Bapak Ibu, terisi penuh dengan kebenaran firman Tuhan, terisi penuh dengan air kehidupan yang Tuhan sediakan. Yang tadi Yohanes 4 katakan, kalau saja engkau tahu akan kasih karunia Allah. Kalau saja kita tahu Allah begitu memperhatikan kehidupanmu, kehidupan anak-anak, kehidupan orang tua, muda, besar, kecil, bahwa ada kasih karunia yang Tuhan sediakan untuk kita menerima secara cuma-cuma, maka dari dalam hidup kita itu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Apa itu aliran-aliran air kehidupan? Mari kita coba buka lagi dalam Yohanes 16 ayat 13. Di sini juga disinggung aliran-aliran air kehidupan itu berbicara tentang Roh Kudus, yang dimana ketika kita percaya, kita menerima dia, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, maka roh itu akan tinggal dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 13 berbunyi demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah pentingnya. Yesus begitu concern buat kita semua. Mulai hari ini, mari terus percaya. Mari terus bangun percayamu kepada Tuhan. Supaya sumber air kehidupan yang kekal itu tetap ada dalam hidupmu. Dan tidak saja dia tinggal, tapi mengalir. Yang namanya mengalir berarti itu udah penuh. Iya kan? Kalau kita ngisi gelas, kalau airnya sampai udah tumpah, mengalir keluar, itu berarti gelas itu udah penuh. Demikian juga Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita isi sampai penuh, sampai mengalir, sehingga kita bisa mengalirkan apa? Roh kebenaran, aliran-aliran kebenaran. Kita bisa membawa dampak hal-hal yang tidak baik menjadi baik, hal-hal yang mati menjadi hidup, hal-hal yang lemah menjadi kuat, hal-hal yang gelap menjadi terang. Keberadaan kita itu dinanti-nantikan oleh dunia ini. Ini yang Tuhan Yesus mau terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu cerita Bapak Ibu. Di sini minggu lalu
saya punya cucu tuh kan El sekarang udah 5 hari lah kurang lebih setiap minggunya tuh ada di sini. Jadi El ini kan anaknya sangat-sangat aktif, anak ini sangat cerdas, aktif dan luar biasa sehingga kadang-kadang keaktifannya dia berakibat out of control. Contohnya gini Bapak Ibu. Kalau dia melakukan sesuatu, dia misalnya bikin bangunan, nyusun atau dia bikin satu karya permainannya dia, terus tiba-tiba ketika dia mengerjakan itu, tiba-tiba roboh gitu misal mainannya, itu dia akan ngamuk, dia lempar semua kemana-mana. Nah ini saking aktifnya cucu saya itu seperti ini. Kemudian saya berpikir gini, ini gimana caranya ngomong sama El ya? Karena anak ini cerdas banget gitu. Kemudian gini, begitu siang waktu doa aku bilang gini, El, yuk kita berdoa seperti biasa siang sebelum tidur kita berdoa. Di tengah-tengah doa, dia selalu ikutin apa yang saya ucapkan ketika saya berdoa. Saya bilang begini, Tuhan Yesus, ampuni El. El tadi telah berbuat yang tidak baik. El minta ampun, kuasai hidup El supaya El memiliki roh yang tenang, roh yang sabar. Kemudian saya ambil kedua tangannya, sini tangannya, ini tangan ini tidak boleh untuk melempar, tidak boleh untuk memukul, ya itu tidak baik. Kemudian saya ambil minyak, saya kasih tangannya minyak urapan Tuhan. Kami berdoa biarlah minyak urapan ini menjadi kuasa untuk mengendalikan setiap tangannya El, setiap emosinya El, supaya El menjadi tenang. Amin. Udah. Terus saya bilang gini, El, kalau kamu berhadapan dengan hal-hal yang membuat kamu marah, yang membuat kamu kesel, Oma mau ajarin bahwa tarik napas, tiup 3 kali. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hampir seminggu ini El bisa tenang. Jadi saya pikir begini, ini yang saya alirkan kepada cucu saya, aliran-aliran kebenaran. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal sulit di sekitar kita menghadapi hal-hal yang sepertinya tidak bisa kita kendalikan. Kita menghadapi hal-hal yang sepertinya saya tidak mampu lagi. Makanya kita butuh yang namanya sumber air hidup. Supaya apa? Kita dipakai Tuhan untuk menjadi bejananya Tuhan, mengalirkan aliran-aliran kebenaran, aliran-aliran kehidupan. Itu poin yang pertama, yaitu Tuhan menginginkan bahwa kita mengalami perubahan, kita mengalami transformasi yang dari egois menjadi yang penuh dengan kasih. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita tidak mau ataupun kita menolak ataupun kita tidak mau memperhatikan manusia rohani kita sehingga terisi dengan aliran-aliran kehidupan, percayalah Bapak Ibu, Alkitab mengatakan demikian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Ini poin yang kedua. Kita harus perhatikan. Kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk mulai mengisi kehidupan manusia roh kita sampai penuh dan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan, maka perlu diperhatikan poin kedua. Di 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ingat baik. Dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Kalau tidak mulai dari sekarang, kita berkomitmen untuk terus mengisi manusia rohani kita, maka kehidupan kita akan direbut, akan dikuasai, akan dipengaruhi oleh yang namanya kuasa jahat. Karena dunia ini dikatakan firman sudah berada di bawah kuasa si jahat. Kita ingat Bapak Ibu, pada waktu kita diciptakan Tuhan, pada waktu kita diciptakan oleh Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Dia menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidup kita. Nih saya baca ini ayatnya ya. Kejadian 2 ayat 7. Dikatakan begini, ketika itulah
Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan apa? Nafas hidup ke dalam hidungnya, ke dalam hidungmu, ke dalam hidung anak-anak. Jadi sebenarnya pada waktu kita diciptakan Tuhan, kita ini sempurna. Kita memiliki nafasnya Tuhan, nafasnya Allah, semuanya baik. Tapi karena kita berada di dunia yang penuh dosa ini, dunia berusaha merebut apa yang menjadi milik Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh kalah. Yang kita butuhkan, mari isi terus kehidupan manusia roh kita dengan roh kebenaran. Supaya kita mampu mengalahkan kuasa si jahat. Kita mampu mengalahkan setiap kegelapan yang sedang terjadi di dunia ini. Kita mampu menenangkan setiap keadaan yang sedang kacau balau di dunia ini. Karena kita tahu kita berasal dari Allah. Ingat, nafas kita yang kita punya itu dari Allah. Karena apa? Allah menghembuskan nafas ke dalam mana? Hidung kita. Ini nafas yang kita punya ini milik Tuhan. Oleh karena itu pakailah buat Tuhan. Supaya keberadaan kita dimanapun kita berada, kita boleh membawa kebenaran Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir yang ketiga. Seperti saya singgungkan yang pertama tadi. Bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Seperti perempuan Samaria tadi. Bahwa dia menyadari bahwa ada sisi manusia rohnya yang kosong. Yang dia coba cari dengan kepuasan batin, dengan kepuasan dagingnya. Dia melampiaskan hawa nafsunya, mencari 7 laki-laki. Dia tidak menikah karena itu bukan suaminya. Dia mencari 7 laki-laki yang bukan suaminya, melampiaskan hawa nafsunya, hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran. Dia lupa manusia rohnya itu harus diperbaiki. Tapi puji Tuhannya, Yesus berkata, kalau saja engkau tahu kasih karunia Allah, maka apabila engkau percaya, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Demikianlah yang Tuhan ingin kerjakan. Kita orang-orang yang menyadari kasih karunia Allah. Maka mulai sekarang terus bangun percayamu. Maka saya berani jamin bahwa dari dalam hatimu akan dipenuhi aliran-aliran air kehidupan. Kemanapun engkau berada. Entah kalian anak-anak. Anak-anak juga bukan berarti anak-anak tidak bisa menerima Roh Kudus. Bisa. Ketika kalian percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang ajaib. Kemanapun kalian berada, kalian bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang memberkati, pribadi yang menjadi kesukaan ibu guru, pak guru, ataupun teman-teman di sekitarmu. Jadi 3 hal ini yang saya bagikan. Betapa pentingnya untuk kita memiliki air kehidupan, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang bisa membawa berkat. Bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi keadaan di sekitar kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, siang hari ini kan di tengah-tengah kita ada Ibu Vera yang sedang dalam kelemahan tubuh ya. Saya ingin kita semua praktek apa yang sudah kita dengar pada siang hari ini. Boleh satu persatu kita di tempat ini, kalau keluarga boleh mewakili, coba nyalakan speakernya, kasih kata-kata yang menguatkan Ibu Vera. Karena saya percaya Bapak Ibu bukanlah orang-orang yang kering secara rohani, tapi orang-orang yang dipenuhi dengan kebenaran Allah. Kasih kata-kata inspirasi, kasih kata-kata yang menguatkan, supaya kekasih kita Ibu Vera tetap memiliki semangat untuk berjuang sampai sehat. Silakan dimulai dari Ibu Tambunan, boleh dulu keluarga Ibu Tambunan, silakan nyalain speakernya, berikan kata-kata penghiburan atau firman Tuhan pun boleh untuk Ibu Vera saat ini yang sedang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Silakan. Opung mau ngomong. Silakan. Ya, sama Ibu Vera. Ibu Vera, kita sudah dengar tadi firman Tuhan. Bagaimana kita harus percaya kata-kata yang mantap dari Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan mengatakan 1 Tawaras 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Di saat kita susah Ibu Vera, di saat kita mengalami lemah, terus saja mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Di Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Oleh karena itu kemuliaan Tuhan itu nanti akan menerangi hati dan pikiran orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Jadi Ibu Vera, jangan menjadi lemah,
tetap aja arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, nanti hatimu akan diterangi oleh kemuliaan-Nya. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia, karena Dia mengatakan di Kisah Rasul 2 ayat 21, setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Oleh karena itu, Ibu Vera tetap semangat, pegang terus tangan Tuhan Yesus. Dia tetap peduli kepada kita, tidak pernah ditinggalkan saat kita percaya seperti perempuan tadi yang kita sudah dengar. Dia akan tetap memeluk kita. Dia mengatakan kita sudah miliknya, kita sudah ditebus dengan begitu luar biasa sampai dia mau dipaku di kayu salib. Dia sudah terima semua dosa kita di kayu salib, dia pakukan itu. Dia rasakan yang begitu sakitnya, dan dia juga mengatakan dia adalah milik kita. Kita adalah milik dia. Dia sudah merebut kita dari dosa kita ini. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada yang menghalangi kamu daripada kasih Kristus. Apapun ketelanjangan, kesakitan, kemiskinan, apapun itu, kita pegang ini. Dia katakan kita ini miliknya seperti singa yang memegang buruannya, tidak akan diberikan kepada siapa-siapa. Itu kita pegang, itu Ibu Vera ya. Sehingga Ibu Vera tetap semangat. Bagaimanapun biar tubuhnya lemah, tapi tetap imannya naik. Dan kami tetap berdoa buat Ibu Vera. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Silakan Henry, boleh silakan. Oke, baik. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, Tante Vera, apa kabar? Semoga tetap dalam kasih karunia Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu terbatas. Yang mau aku sampaikan, yang mau aku beri apa ya? Aku memberi suatu hal ilmu lah ya, karena semua kita membutuhkan ilmu dari masing-masing pribadi, lepas pribadi. Dalam setiap keadaan yang tidak baik dalam kehidupanku, yang aku lakukan adalah memperkatakan suatu hal yang benar, memperkatakan suatu hal yang hidup. Karena Amsal 10 ayat 11 bilang, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelalaian. Kalau terkadang kita lemah dengan keadaan yang membuat kita stres, yang menjadi stimulus atas stresor itu muncul dalam kehidupan kita. Yang harus kita perkatakan adalah perkataan firman. Terkadang kondisi itu yang membuat kita tidak mampu untuk memperkatakan yang baik. Isinya ngeluh, isinya makian, cacian ya. Tapi ketika kita memperkatakan yang baik, aku percaya Tuhan menghidupi aku percaya Tuhan menyembuhkan, aku percaya Tuhan itu mencukupkan. Perkataan itulah yang akan menaikkan iman kita. Terus memperkatakan itu. Kita percayalah perkataan Roh Kudus itu ketika kita mendeklarasikan bahwa iman kita, ya, ketika kita mendeklarasikan kekuatan, kemurahan, kebaikan Tuhan, percaya banget bahwa Roh Kudus itu sedang melindungi kita ya. Karena kan kita hidup berdasarkan percaya. Kita hidup berdasarkan percaya atas Roh Kudus. Ketika Roh Kudus kita perintah, Roh Kudus kuatkan aku. Itu akan menjadi kekuatan buat Ibu Vera. Ya, mari terus perkatakan kebaikan, perkatakan firman Tuhan, karena dari firman Tuhan itu berkuasa. Itu saja yang dari saya yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Vera, tetap semangat dalam Tuhan, tetap percaya. Tuhan berkati. Thank you. Silakan Rita. Dalam perjalanan ya. Silakan boleh kasih. Iya, shalom semuanya. Maaf saya lagi di jalan.
baru sampai ke bandara, mau ke Rantau Prapat dari Medan. Mohon doanya. Ya, untuk Tante Vera, sebenarnya juga udah lama sekali nggak ketemu. Puji Tuhan bisa tetap ketemu walaupun online. Doa kami tetap buat Tante Vera. Yang penting Tante harus sukacita selalu dalam situasi seperti ini. Banyak orang memang jadinya stres, apalagi Tante juga sama sih, kita kekurung semuanya di rumah, tapi Tante juga mungkin merasa lebih terkurung karena ada di tempat tidur. Tapi seperti yang tadi Henry dan Mama juga sampaikan, yang penting adalah kita harus punya sukacita dalam hati. Harus lihat bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada semua yang ada di depan mata kita. Saya nggak tahu sih, Tante pasti punya pergumulan sendiri, apalagi dengan kesehatan itu biasanya juga jauh lebih berat. Saya nggak bisa ngerasain apa yang Tante rasain, tapi Tante harus yakin bahwa semua yang ada di sini mendoakan tiap hari Minggu kita ketemu, paling tidak setiap hari Minggu kita terus membawa Tante dalam doa, dan dalam doa-doa pribadi kami juga mendoakan Tante. Jadi kalau Tante down, Tante harus ingat bahwa semua yang ada di sini tetap mendukung Tante dalam doa. Jadi Tante harus semangat paling enggak untuk melihat bahwa kami juga masih semangat untuk mendoakan Tante. Itu aja. Terima kasih. Thank you. Silakan David atau mau diwakilkan. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Shalom, Tante Vera. Saya tidak ingin terlalu banyak bicara. Saya hanya ingin sharing satu hal yang saya dapatkan ketika ibu saya waktu itu sedang sakit. Saya melihat bahwa semangat Ibu Vera itu luar biasa ya. Dalam keadaan kondisi tubuh yang lemah, masih tetap semangat setiap hari Minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu sebuah semangat yang baik, dan percayalah Tante tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang bersama dengan Tante. Tante tidak lemah. Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat Tante. Meskipun kondisinya terlihat secara mata manusia, kelihatannya mustahil, tetapi percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan sesuatu. Tuhan punya rencana yang indah. Rencana Dia bukan rancangan yang membawa kecelakaan, tapi rancangan yang membawa masa depan yang indah dan penuh harapan. Tetap bersuka cita karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetap semangat, tetap beriman, tetap setia dalam keimanan Tante, dan saya percaya nanti Tuhan Yesus akan memberikan mukjizat yang luar biasa. Perkara sembuh secara manusia, kita serahkan semua kepada Tuhan, namun percayalah Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan yang terbaik. Tetap semangat, Tante memberikan sebuah teladan buat kita semua, bahwa dalam keadaan yang sakit pun kita tetap harus datang setia mendengarkan firman Tuhan, setia beribadah. Dan itu sebuah suatu teladan yang baik buat kami, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan. Jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Pak Tommy mau sampaikan sesuatu buat Ibu Vera? Shalom. Shalom Bu Vera. Tuhan. Ya. Bu Vera, saya hanya menyampaikan pesan. Tuhan ingatkan, saya sendiri pun ngalamin sakit 2 hari yang lalu. Tapi apa yang saya lakukan? Hanya satu hal, yaitu saya tidak fokus dengan penyakit saya. Saya tidak fokus dengan kelemahan saya. Jadi pesan saya buat Ibu Vera, jangan fokus pada kelemahan Ibu Vera atau sakit Ibu Vera. Jangan. Jadi fokusnya ke Tuhan. Fokus sama Tuhan pokoknya. Kalau fokus sama Tuhan, nanti Tuhan akan fokus sama Ibu Vera.
Ya, jadi jangan fokus sama kelemahan. Aduh, aku nggak bisa apa-apa. Aku sakit, aku lemah, aku nggak kuat, aku nggak bisa beraktivitas. Ya, itu yang Tuhan ingatkan bahwa Ibu Vera harus rubah paradigma atau pikiran Ibu Vera untuk fokus kepada Tuhan. Itu saja cukup, hanya fokus kepada Tuhan. Memang pada waktu kita fokus sama Tuhan, gangguan-gangguan itu pasti ada. Ya kan? Fakta di tubuh Ibu Vera itu pasti Ibu Vera rasakan, aduh aku masih sakit, aku masih lemah. Ya, saya terobos, saya terjang, saya lawan sakit atau kelemahan tubuh saya yang sampai saat ini saya bisa ada karena saya fokus kepada Tuhan. Jadi pagi ini sekali lagi Ibu Vera buang fokus kepada sakitnya, tapi fokus kepada Tuhan yang Ibu Vera sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Dan kami tetap mendoakan pagi, siang, dan malam. Setiap jam doa kami. Oke, Bu Vera tidak sendiri. Tuhan memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat setiap kata penghiburan, firman, kata-kata yang menguatkan, firman Tuhan yang dibagikan, impartasi kebenaran, impartasi semangat. Saya percaya kita walaupun dalam keterbatasan, saya percaya banget apa yang tadi keluar dari dalam perkataan, perbendaharaan perkataan kita itu akan nyata. Dengan iman kita percayai. Amin. Baik, kita akan satukan hati, kita akan beribadah, menutup ibadah siang hari ini. Dan selain kita berdoa untuk Rita yang sedang dalam perjalanan ke Medan ya. Ada lagi yang mau didoakan? Oh ya, Ibu Tati juga hari ini mungkin sudah tiba di Sidoarjo ya. Terus ada lagi yang mau didoakan, anak-anak bagaimana sekolahnya? Mereka sekolah atau belajar dari rumah? Demian dan Mabel sekolah, Tante. Sudah masuk ya? Oke, sudah mohon doanya ya. Besok aku masuk. Baik. Aku masuk, Oma. PTM ya? Pembelajaran. Baik. Kita berdoa ya. Aku Sofia juga masuk. Oh iya, baik. Oke, mari semua kita satukan hati, kita mau berdoa dan kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, menguatkan kami, mengajar kami, mendidik kami, mengarahkan kami Tuhan. Pada siang hari ini kami bersyukur, berterima kasih buat sahabat-sahabat kami Tuhan yang boleh menguatkan satu dengan yang lainnya, dengan perkataan, dengan motivasi, dengan firman Tuhan. Itu boleh dibagikan sehingga kami Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa buat beberapa kekasih kami, Ibu Tati yang sedang berada di Sidoarjo dalam rangka menghadiri acara keluarga di sana Tuhan. Kami berdoa biar Ibu Tati boleh mengalami sukacita tersendiri dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam perjalanannya sejak dia pergi sampai nanti kembali pulang dengan selamat, diberikan tubuh yang sehat dan boleh kembali bertemu dengan keluarga yang ada di Bekasi dalam sukacita dan anugerah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Rita yang sedang dalam perjalanan ke Medan dalam rangka tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan saat ini. Kami terus berdoa biarlah Engkau mengiringi langkahnya, mengiringi setiap tindakan pekerjaan, kepercayaan dari perusahaan yang dia kerjakan. Kami percaya dia boleh menjadi dampak, menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan saat ini. Berdoa juga untuk anak-anak yang ditinggalkan, suami yang ditinggalkan Tuhan. Engkau Bapa yang menjaga mereka, melindungi dan memelihara mereka. Berdoa juga untuk keluarga besar, Bapak Ibu Tambunan Tuhan. Kami terus memberkati keluarga ini dalam berkat perlindungan Allah, anugerah Allah senantiasa memelihara mereka dalam kesibukan hari-hari bersama cucu Tuhan. Bahkan untuk anak-anak juga yang dalam Senin besok sudah mulai ke sekolah, Arete, Timothy, Sofia, Jos, Tuhan, anak-anak sudah mulai belajar tatap muka. Tuhan, mari lindungi anak-anak kami, perlindungan kuasa darah-Mu Yesus melindungi mereka, sehingga sekalipun mereka boleh bertemu dengan banyak orang, namun ada proteksi daripada Allah, sehingga mereka terluput dari setiap virus kuman bakteri yang saat ini sedang ada di negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, tetap berdoa juga Mabel, Damian juga kami dengar sudah mulai masuk
sekolah seperti biasa. Kami berdoa Bapa, mari Tuhan, kuasa darah-Mu Yesus, perlindungan Allah melindungi mereka Tuhan dalam setiap kegiatan aktivitas anak-anak ini Tuhan. Di sekolah bertemu dengan banyak orang, bersosialisasi dengan orang lain, tapi kami minta proteksi kuasa darah dan bilur-Mu Yesus melindungi anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka terluput dari setiap virus yang sedang ada di bangsa kami. Bahkan untuk Mega David juga yang mungkin sudah sebagian bekerja ataupun masih bekerja dari rumah, kami tetap minta perlindungan dari Allah, kekuatan, kasih, dan penghiburan menyertai Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Vera, kami bersyukur biarlah kekuatan makin dari hari ke hari Engkau makin pulihkan Tuhan, biar tambahkan terus iman Bu Vera, karena imanlah yang akan menyelamatkan hidupnya, imanlah yang akan membuat dia semakin memiliki pengharapan yang besar, bahkan sukacita Allah senantiasa tinggal. Berdoa juga untuk Suster Ursula yang mendampinginya, yang selalu membawa Ibu Vera untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, menolong Ibu Vera dalam merawat hari-harinya. Berikan dia kesehatan, kekuatan Tuhan, sukacita Allah melimpah. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, dan kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk Henry, Hana, El juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam kesibukan mereka sebagai pekerja, Tuhan Engkau Allah yang memampukan mereka, melindungi, menguatkan, dan menghibur mereka, dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini juga kami berdoa buat keluarga kami. Terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu. Ibadah boleh berlangsung dengan baik, pengurapan Allah dan lawatan-Mu boleh kami terima Tuhan. Terus Bapak persiapkan kami dalam waktu-waktu ke depan, untuk kami bisa terus membawa umat Allah, belajar mengenal kebenaran Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Berikan kami juga kesehatan senantiasa, supaya kami terpelihara, terlindungi, terjaga dalam anugerah Allah. Bahkan anak-anak kami yang besok mulai bekerja di hari Senin Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur kami pada pagi hari ini Tuhan, dan kami berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita percaya bahwa setiap permohonan, setiap ucapan syukur kita boleh sampai kepada Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan setiap ibadah yang kita selenggarakan itu menyenangkan hati Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya kami akan memulai hari kami yang baru bersama Tuhan. Dan kami akan boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi orang di sekitar kami. Biarlah kehidupan kami memancarkan air kehidupan, dan banyak orang merasakan kesegaran baru dalam kehadiran hidup kami. Terpujilah Bapa, inilah syukur kami, dengan iman kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari